Tapi untungnya di belakang sini busuknya itu hanya di depan yang di bekas potongannya ya. Jadi yang belakang sini mau tumbuh akar. Untuk akarnya kita bikin senatural mungkin ya teman-teman. Jadi jangan disamaratain, harus mecah dua, harus mecah kanan kiri, itu enggak juga harus. Apabila di sini ada pertumbuhan-pertumbuhan, maka pada bagian tersebut juga akan terjadi pembengkakan. Nah, jadi untuk bagian yang tidak ada percabangan seperti ini, halo semua, balik lagi bersama saya di channel Cebol Garage Bonsai Art. Pada kesempatan kali ini kita akan meng-share bagaimana saya akan menggarap salah satu bahan bonsai yang saya miliki yang berjenis sancang ya. Kondisinya seperti ini, nanti di detailnya akan saya perlihatkan. Yang jelas bahan bonsai ini sudah memiliki desain. Jadi kemarin tempo lalu waktu saya memulai awal bahan bonsai ini tidak saya videokan, tapi untuk detailnya nanti ada beberapa gambar sama videonya. Mungkin kalau ada waktu akan saya tampilkan, kalau enggak akan saya kasih video terpisah. Jadi yang akan saya lakukan di sini adalah melakukan pemilihan cabang air atau cabang liar, yang mana cabang-cabang tersebut akan sangat mengganggu pertumbuhan. Dikarenakan biasanya cabang-cabang yang tidak dibutuhkan, yang tidak kena kawat, atau biasanya teman-teman menyebut cabang air, itu memiliki pertumbuhan yang cukup pesat dibanding cabang-cabang yang sudah terkena kawat. Maka dari itu kita perlu memilih sekaligus membuang, atau bahkan kalau ada yang perlu akan kita gunakan. Karena di lain sisi cabang ini juga akan memakan cukup nutrisi yang banyak. Jadi istilahnya mubazir ya. Oke, langsung saja sekarang akan saya buka extension ini kita lepas, kemudian kita cek perakaran. Apabila ada yang perlu diseleksi akan kita seleksi. Setelah itu kita lanjut ke bagian atas. Nah, silakan teman-teman simak. Oke teman-teman, di sini akarnya ada kemungkinan yang mengalami busuk akar ya. Jadi akan kita semprot dulu, akan kita lihat detailnya seperti apa nanti. Oke teman-teman, jadi ini kondisinya ya. Nah, ini kita potong dulu cabang yang mengganggu. Jadi seperti ini kondisinya. Ini yang saya maksud tadi busuk akar. Ini bekasnya, mungkin kelihatan ya, agak hitam-hitam itu. Tapi untungnya di belakang sini busuknya itu hanya di depan yang di bekas potongannya ya. Jadi yang belakang sini mau tumbuh akar, alhamdulillah. Di sini ada satu tumbuh akar, dan di sini ada dua akar serabut yang nanti akan kita besarkan ya. Semoga saja mau besar. Dan ini pecahan-pecahan akar yang lain, kondisinya seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kita pilih ya. Jadi tidak kita pakai semuanya, karena kalau kita pakai semuanya kesan naturalnya kurang ya. Jadi secara estetika dilihat juga kurang enak menurut saya pribadi. Di sini juga terdapat akar yang banyak yang perlu kita pilih. Dan ini di satu akar yang besar ini terdapat dua pilihan ya, sebelah sini dan sini. Ini nanti akan kita pakai semua, cuman yang ini nanti akan kita tarik karena akarnya masuk ke bawah. Jadi kita perlu membuat akar ini tumbuhnya ke samping ya, bukan ke bawah. Oke, untuk
Selanjutnya silahkan teman-teman simak. Untuk akarnya kita bikin senatural mungkin ya teman-teman, jadi jangan disamaratain, harus mecah dua, harus mecah kanan kiri, itu enggak juga harus agak naik turun, nggak apa-apa selama itu tidak merusak irama. Kemudian yang kita pilih akar-akar yang dominan saja ya, jadi akar-akar serabut kita lepas saja, karena akar dominan itu biasanya pertumbuhannya lebih cepat dibanding yang masih kecil-kecil. Jangan lupa teman-teman juga buat dimensi ya untuk akarnya. Jadi teman-teman harus berpikir juga nanti bahwa kalau akar ini besar akan menutupi akar-akar yang lain atau tidak. Jadi bukan hanya bagian atas saja yang kita arahkan, tapi bagian akar juga sangat perlu untuk diarahkan. Karena saya berpedoman bahwa akar itu adalah refleksi bagian atas tanaman ya. Jadi sebisa mungkin bagian bawah juga dikontrol, dipedulikan kondisinya seperti apa. Jangan hanya kita memperindah perantingan saja. Nah, ini ada beberapa akar yang perlu diganjal ya teman-teman, agar pertumbuhannya nanti ke depan bukan ke bawah. Oke teman-teman, sepertinya bagian akarnya sudah cukup pemilihannya. Ini ada beberapa yang perlu dirapikan. Sepertinya cukup untuk bagian akar. Nah, detailnya akan saya perlihatkan nanti, sekaligus kita tunjukkan bagian atasnya seperti apa. Langsung kita lanjut untuk menggarap bagian atas ya, dimana kita akan memilih-milih cabang-cabang mana yang akan kita pakai. Seperti ini, cabang-cabang angin ini kita belum pakai, jadi kita potong dulu karena kita fokus dalam pembesaran cabang ini. Dan ini di sini sebenarnya ada beberapa cabang yang perlu kita pakai ya, tapi karena ini masih pembesaran, takutnya nanti malah terjadi pembekakan yang
dilihatnya nanti tidak enak ketika jadi, karena tujuan kita pembesaran nanti adalah agar cabangnya nanti ideal. Nah, cuma di situ kita juga sekaligus menyusun cabang ini agar ngepen, mengerucut, mengecil. Nah, apabila di sini ada pertumbuhan-pertumbuhan, maka pada bagian tersebut juga akan terjadi pembengkakan. Nah, jadi untuk bagian yang tidak ada percabangan seperti ini nanti akan kalah sama yang ada cabang di sini. Jadi sementara kita buang dulu, semoga nanti tumbuh lagi. Jadi kita masih sisakan tunas-tunasnya, jadi bukan dipotong fresh di cabangnya, tapi kita sisakan tunas juga. Nah, di sini ada tunas yang sebenarnya kita tidak pakai ya sepertinya nanti. Cuman karena di sini kita perlu menutup luka yang ada di sini, jadi biarkan ini tumbuh untuk mempercepat penutupan luka yang ada di sini. Ya, ini sekaligus ada beberapa kawat yang sudah masuk, kita lepas. Kita ganti dengan kawat baru atau kita rewiring. Ini kita lepas. Nah, semoga di kamera kelihatan ya. Di sini terdapat 2 cabang yang dulu saya masih bingung mau pakai yang mana. Jadi sekarang saya sudah bisa memilih ini, yang ini akan kita pakai dan yang lama akan kita buang. Kenapa saya memakai cabang yang baru atau cabang angin ini? Karena di sini mukanya kan ada di sebelah sini. Nah, kemudian kita juga masih perlu background, sedangkan cabangnya nanti yang akan terekspos, bukan terekspos, yang posisinya paling tepat untuk mengisi background ya yang cabang ini. Jadi kita pilih ini sebagai background, cabang yang ini. Nah, sedangkan yang ini harusnya kita potong, cuman kita juga perlu untuk mengisi bagian sebelah sini, jadi sekaligus kita isi saja. Toh ini posisinya juga di belakang, yang mana ini nanti tidak akan berpengaruh, nggak akan begitu berpengaruh ya terhadap pengerucutan cabang yang ada di sini. Oke teman-teman, kita langsung rewiring ya, karena kondisinya mendung jadi ini juga terburu-buru. Silahkan teman-teman menikmati saja, dan kalau ada yang bisa diambil dari video ini ya silahkan diambil hikmahnya. Oke, karena ini bahan jenis sancang ya, yang mana bahan ini rawan sekali patah, jadi saya menggunakan kawat yang sedikit lebih besar. Harusnya ini pakai kawat nomor 2,5 sudah bisa, tapi di sini saya menggunakan kawat nomor 3 untuk jaga-jaga ya. Oh ya, untuk teman-teman saya juga akan share biasanya ya cabang angin atau cabang yang punya seperti ini, yang warnanya biasanya ukurannya udah besar tapi biasanya warnanya tetap hijau muda. Nah, itu memang memiliki kelebihan, yang mana kelebihannya biasanya pertumbuhannya sangat cepat. Nah, cuman minusnya itu biasanya mata tunasnya jauh, jadi di bawah itu ada yang rapet, ada juga yang dari bawah itu jauh-jauh tapi pertumbuhannya pesat. Nah, selain itu minusnya juga di penuaannya cukup lama. Jadi semoga aja ini nanti
bisa bisa berjalan sesuai rencana. Jadi penuaannya nanti tidak selama bahan-bahan yang sudah saya garap sebelumnya. Oke teman-teman, jadi mohon maaf sebelumnya, jadi karena videonya mungkin kurang lengkap ya, karena kemarin ada kendala ketika kita lagi syuting, tiba-tiba hujan, jadi kita tidak bisa meneruskan untuk melanjutkan videonya ya, karena kita syutingnya di outdoor seperti itu. Langsung saja saya tunjukkan bagaimana kondisi bahan bonsai ya setelah kita proses. Jadi ini sudah cabang-cabang yang kita pilih. Kondisinya seperti ini, nanti silahkan teman-teman lihat detailnya seperti apa, akan saya tunjukkan. Nah, oke teman-teman, jadi kondisi perakarannya kemarin ya, setelah kita pilih seperti ini. Jadi ini nanti tinggal nunggu tarikan, habis itu kita rapikan di sebelah sini potongan-potongannya ya. Di sini juga, ini kemarin sudah kita tarik, kita ganjal. Jadi akarnya sudah naik. Di sisi-sisi lain juga sama, kurang lebih sama seperti ini penampakannya. Di akarnya, kerangka akarnya ya, kerangka percabangan akar di sini sudah terlihat mencekram. Ini masih ada PR, cuman emang ini belum bisa kita kerjakan ya. Ini nanti rencana kita kerjakan bareng sekalian ganti media, jadi biar lebih mudah, karena di sini kedua-dua akarnya turun ke bawah. Takutnya kalau saya potong terus kita tarik itu akan cukup beresiko. Jadi biarlah seperti ini dulu, gak masalah, toh nanti juga bisa kita usahakan seperti itu. Kurang lebih seperti ini kondisi akarnya. Kita tinggal menunggu pembesaran akar-akar yang sudah kita pilih. Kemudian untuk bagian atasnya ya, teman-teman bisa lihat seperti ini kondisinya setelah kita pilih. Jadi di sini nanti rencana akan kita jadikan batang. Jadi ini kita besarkan, mungkin seukuran ini atau lebih kecil. Kita lihat nanti enaknya seperti apa. Kemudian di sini sudah ada pengisi, cabang pengisi untuk background. Di sini juga sudah ada background. Kemudian ini kita jadikan cabang, ini juga buat pengisi sebagai cabang. Nah ini rencana akan kita besarkan sebagai terusan. Kurang lebih nanti ukurannya 3/4 dari batang ini, atau setengahnya ini lebih besar sedikit, baru kita potong. Jadi kurang lebih seperti ini kondisi bahan bonsainya setelah kita garap. Baik, itu tadi adalah kondisi bahan bonsai yang sudah selesai ya, untuk proses pembuatan kerangka, baik kerangka bagian atas ataupun kerangka bagian bawah. Kurang lebih kondisinya seperti ini. Dan untuk yang teman-teman masih belajar, teman-teman pemula seperti saya, jadi kita di sini sharing. Yang paling penting adalah untuk proses pembuatan bahan bonsai yang perlu diperhitungkan adalah selain penempatan cabang juga dimensi. Jadi tidak hanya sekedar diarahkan atau mengarahkannya yang penting meliuk-meliuk. Menurut saya yang paling penting juga adalah pengaturan dimensi seperti apa. Jadi bagaimana kita membuat dimensi sebuah bahan bonsai, kemudian kita juga perlu untuk membuat keserasian antara cabang, batang, atau lain sebagainya. Bahkan keserasian akar dengan bagian atas juga perlu diperhatikan. Oke, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa untuk tetap menonton konten saya di channel Cebol Garage Bonsai Art. Semoga teman-teman di channel ini mendapatkan manfaat atau
apapun itu yang bersifat positif. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.